Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, sebab satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di hari Kamis 18 Agustus tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan juga akan pasti memelihara dan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui perenungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang tetap kita ambil dari 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-45, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal ke-45 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Judul renungan kita pada pagi hari ini, semua hanya karena anugerah Allah semata. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Secara manusia, kadang kita merasa sudah berjasa dalam pelayanan sehingga merasa berhak untuk dihormati atau diberkati. Padahal, sebenarnya siapakah kita di hadapan Allah yang berdaulat dan beranugerah? Hal itu yang diungkapkan oleh Baruk dalam keluhannya. Sidang jemaat Tuhan, tahukah saudara bahwa perikop pasal yang ke-45 ini sengaja diletakkan sebagai penutup dari rangkaian kisah sejarah yang dicatat oleh Baruk sejak kasus pembakaran nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim sampai dengan kehancuran Yerusalem dan larinya penduduk Yerusalem ke Mesir. Jawaban Tuhan atas keluhan Baruk menunjukkan kedaulatan Tuhan atas para hambanya. Yeremia pernah mengeluh kepada Tuhan atas beban pelayanan yang dirasanya terlalu berat. Tuhan mengizinkan Yeremia mengeluh, tetapi tidak mengabulkan keinginannya. Yeremia harus tetap tunduk pada kedaulatan Allah untuk setia memberitakan nubuat penghukuman atas Yehuda. Kasus Baruk tentu lebih ringan. Baruk sebagai sekretaris Yeremia tentu merasa kesal dengan kenyataan bahwa kenyataan karyanya menuliskan firman Tuhan melalui mulut Yeremia dirobek dan dibakar begitu saja oleh sang raja. Belum lagi ia terus-menerus menyaksikan dan ikut merasakan penolakan umat Yehuda atas sang nabi Yeremia. Jawaban Tuhan kepada Baruk menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas hidup Baruk. Maka Baruk tidak patut untuk mengeluh, apalagi menganggap diri sudah begitu berjasa. Sebaliknya, Baruk harusnya belajar bersyukur karena Allah menganugerahinya keselamatan dan keluputan dari malapetaka yang menimpa Yehuda dan Yerusalem. Sedang jemaat Tuhan, memang tidaklah mudah untuk bersyukur ketika menghadapi permasalahan dalam pelayanan. Namun, kita harus selalu ingat bahwa panggilan kita ialah untuk melayaninya dengan tetap setia dan bersyukur. Kita patut bersyukur karena kepercayaannya kepada kita untuk melayani Dia, juga untuk pemeliharaannya atas kita saat kita setia melayani Dia. Amin. Kesetiaan Baruk dan juga Yeremia dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa atas hukuman yang dijatuhkan atas Yehuda karena dosa-dosanya. Tapi lihatlah, tangan perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Namun bukan berarti Baruk punya kesempatan untuk berkata bahwa segala sesuatunya itu adalah jasa-jasanya dan perlu dihargakan secara manusia. Itu sebabnya Tuhan harus menegur Baruk dan belajar kembali untuk bersyukur bahwa semua yang dikerjakan oleh Baruk adalah merupakan kepercayaan Tuhan. Begitu pula dengan kita. Semua hal yang dapat kita lakukan dalam pelayanan, semua hal yang dapat kita lakukan dalam keluarga, semua hal yang dapat kita lakukan dalam pekerjaan kita, patutlah kita bersyukur. Karena bukankah semuanya itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Adalah kepercayaan dari Tuhan ketika kita menjadi suami atau istri. Adalah kepercayaan dari Tuhan ketika kita menjadi atasan untuk beberapa bawahan kita. Dan adalah kepercayaan Tuhan ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan dalam ibadah, dalam pelayanan-pelayanan lainnya. Karena itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati untuk tetap bersyukur, merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan, dan mengucapkan terima kasih banyak karena Tuhan mempercayakan perkara-perkara sorgawi yang luar biasa itu terhadap kita, manusia yang sangat terbatas. Tuhan senantiasa mempermuliakan kita dengan caranya karena kita sungguh berharga di matanya. Karena itu bersyukurlah
Karena segala hal yang kita terima, segala kepercayaan yang kita terima adalah anugerah daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk terus merendahkan diri dan bersyukur kepada Tuhan atas setiap kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Diberkati lagi dah sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.